berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga pada pagi yang indah Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk datang ke Ka'bah-Mu yang kudus, beribadah kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terimalah Tuhan penyembahan pujian umat-Mu, anak-Mu, hamba-Mu, sebagai ukupan dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersekutu melalui firman Allah, membuka piring hati kami pada pagi hari ini untuk menerima makan rohani. Kami mohon kepada Tuhan Yesus, urapi dan berkati firman-Mu, urapi dan berkati segenap umat-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan untuk menyampaikan sabda-Mu. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki, hati, pikiran, bibir, mulut hamba, urapi dengan urapan Roh Kudus. Sembunyikan hamba di belakang salib. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur. Hamba tetap mohon pimpinan Tuhan ibadah bertengah hingga akhirnya. Segala puja dan puji, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami percaya semua yang hadir diberikan berkat, terutama kekuatan, kesehatan. Amin. Sehingga saudara diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sudah menyembah dan memuji Tuhan, karena Yesus sendiri yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam suratan Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat yang ke-13, yaitu judul firman Allah, yaitu Kristus telah memerdekakan kita. Kita akan baca bersama-sama Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Allah bunyinya. Kita baca bersama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi diperkenakan untuk perhambaan. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang sudah baca atau merenungkan firman ini dan menjadi pelaku. Saya bertanya, apakah ibu bapak sudah dimerdekakan oleh Kristus? Amin. Tolong angkat tangan yang sudah merdeka. Nah, puji Tuhan. Ibu bapak yang kasih Tuhan. Sebentar lagi bangsa kita, Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 2024 ini akan merayakan kemerdekaan, ya, yaitu dengan umurnya masih 79 tahun. Sebelum Indonesia merdeka, menurut sejarah, Indonesia telah dijajah oleh Belanda kurang lebih 3,5 abad atau 3
350 tahun. Ya. Itu sudah berapa generasi, kurang lebih ya 7 generasi. Itu masih belum merdeka. Dan setelah itu dijajah lagi oleh Nippon atau Jepang, yaitu 3,5 tahun. Ya. Dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3,5 tahun. Dijajah itu rasanya nggak enak karena dipaksa bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi bangsa Indonesia bersatu, yaitu sehati, sepikir bagaimana caranya kita bebas dari penjajah. Ya. Dia berjuang, ya, membawa alat sekadarnya. Ya, ada yang bawa bambu runcing, ada yang bawa kelewang, bawa ya pedang, ya, ada yang bawa senjata. Dia berjuang bagaimana untuk mengusir penjajah dari negeri kita yang tercinta, karena sudah dijajah 350 tahun dan 3,5 tahun. Tapi dengan perjuangan itu penuh dengan pengorbanan. Darah begitu berkelimpahan, ya, demi kemerdekaan Indonesia ini. Ya. Sampai ada tujuh pahlawan 10 November itu berjuang untuk mengusir penjajah supaya penjajah itu tidak ada lagi di negeri ini. Sehingga ya, semua itu karena kemurahan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Kalau secara akal nggak masuk akal dengan senjata bambu runcing, dengan kelewang, dengan musuhnya yang begitu berat. Tapi karena anugerah kemurahan daripada Tuhan, penjajah semuanya bisa dikalahkan karena Tuhan campur tangan. Sehingga tepat tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamasikan di Jakarta, yaitu jam 10 pagi, kalau tidak salah itu harinya hari Jumat, ya, jam 10 pagi diproklamasikan oleh yaitu almarhum Bung Karno dan Bung Hatta. Indonesia merdeka, bebas dari penjajah. Euforia, senang bangsa kita lepas dari penderitaan penjajah. Lalu apa yang terjadi setelah dia bebas dari penjajah dan merdeka? Dan di dalam kemerdekaan itu diisi yaitu dengan pembangunan. Ya, memang pembangunan ini belum dirasakan merata karena pembangunan ini belum terselesaikan. Itu melalui proses, saudara. Ya. Awal-awal merdeka kita mengisi dengan kemerdekaan itu, ya. Segalanya masih sulit, saudara. Ya. Saya masih ingat sedikit, segalanya itu sulit. Kita punya uang, kita beli barang aja sulit sekali, dibatasi dan dibatasi. Kalau sekarang enak, ada uang beli apa saja bisa. Kalau dulu sangat sulit sekali. Ya. Waktu itu kita menginginkan bola lampu aja, di luaran itu tidak ada. Tapi ada, harganya mahal. Itu dibatasi, orang beli hanya satu saja, tidak boleh membeli dua. Sehingga dapat subsidi dari pemerintah pada waktu itu. Orang yang nggak terlambat membayar listrik, dia akan mendapatkan yaitu lampu pijar. Ya, wattnya nggak besar, hanya 10 watt saja pada waktu itu. Ya. Tapi demi proses, beli apa saja dibatasi. Ya. Mau beli bakso dan di toko-toko tidak ada, adanya ada di toko 6, toko Metro, Siola, Aruna, itu dibatasi hanya satu.
satu orang beli satu. Beli apapun dibatasi hanya satu. Dan toko itu bukannya nggak lama. Pagi jam 9, jam 12 sudah tutup. Sore buka jam 4, jam 6 sudah tutup. Pembeli banyak, tapi dibatasi semuanya. Terus akhirnya dengan perjalanan lambat laun, akhirnya munculnya orde baru, pembangunan repelita jangka panjang tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Semua barang-barang ada, ya. Semua yaitu banyak inspektor masuk ke Indonesia, yaitu membuat pabrik dan sebagainya, sehingga barang itu ada. Saudara sekarang punya uang beli berapapun ada. Kalau dulu susah sekali. Itu sejarahnya bangsa kita Indonesia. Makanya saudara tadi mungkin berangkat, waduh, jalan kok banyak dibunuh. Saking senangnya mereka merayakan yaitu hasil dari kemerdekaan itu dengan dirayakan lomba dan sebagainya. Saudaraku, dulu kalau 17 Agustus saya kalau lomba mesti menang, ya, tapi saya lomba itu apa, karung, alat karung, ya, dulu saya belum stroke, ya, belum stroke seperti ini. Saya kalau lomba mesti menang, ya. Karena apa kita menang? Saya tahu rahasianya. Kalau lomba karung itu kalau ingin menang, ya, jalan satu kaki saja. Saya satu kaki, nggak bisa jatuh. Teman-teman kita jatuh, kita nggak jatuh. Mesti saya menang. Ya. Itu mengisi kemerdekaan. Pada pagi yang indah ini, firman Tuhan yang sudah kita baca, di sini katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kapan Kristus memerdekakan kita? 2000 tahun yang lalu. Ya, firman Tuhan 2000 tahun yang lalu dia disalib. Karena di sini katakan, kalau di dalam suratan Roma 3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23, tolong ditayangkan. Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 6. Sebab upah dosa ialah maut. Firman Tuhan dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa itu adalah maut. Mengapa firman Tuhan ini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa? Ya. Dosa itu ada dua macam, saudara. Dosa asal, dosa keturunan dari nenek moyang kita, dan yang kedua dosa perbuatan. Ya. Sehingga mengapa di sini dikatakan yaitu manusia kehilangan kemuliaan Allah karena dia berbuat dosa. Dahulunya manusia ini yaitu diciptakan laki dan perempuan penuh dengan kemuliaan Allah, dan firman Tuhan harus mengatakan kamu harus taat apa yang dikatakan Bapa atau Yesus atau Tuhan. Jangan taat yang dikatakan iblis. Tapi manusia itu senang kali mendengarkan perkataan si iblis, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Karena dia jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Yang dulunya dia senang, sekarang enggak jadi senang. Dia jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga dengan jerih lelah mereka bekerja, dengan susah payahnya dia melahirkan. Itu akibat dosa dari nenek moyang kita Adam dan Hawa.
Dan dosa itu diturunkan kepada kita semuanya. Manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan. Itu dosa asal, belum dosa perbuatan kita sehari-hari. Sehingga kita jauh dari hadapan Tuhan. Orang yang jauh dari hadapan Allah itu sangat susah. Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Sekarang kita bisa bernapas, bisa menghirup udara segar itu karena Tuhan. Kalau karena Tuhan, ya kita nggak bisa berbuat apa. Kita mengucap syukur. Karena manusia ini jauh dari hadapan Tuhan. Dia itu rindu, kepingin gimana ya untuk kembali ketemu dengan Tuhan. Ya apa ya, rasanya ketemu dengan Tuhan seperti dulu. Ya. Karena dia jauh dari Tuhan, susah, menderita. Ya. Dengan jerih lelah mereka bekerja, dengan keringat mereka, dia melahirkan dengan sakit penyakit itu akibat dosa. D-O-S-A, dosa. Ya. Bagaimana manusia itu ingin memulihkan keadaan? Dia berusaha semaksimal mungkin. Berusaha apa? Yang pertama, berbuat baik satu dengan lain. Tidak salah sudah berbuat satu dengan yang lain. Tapi firman Tuhan katakan kebaikan manusia itu bagaikan kain lampin yang kotor. Itu baik untuk saya, belum tentu baik untuk yang lain. Yang kedua, amal. Terus amal sing akeh supaya kita ketemu dengan Tuhan. Tetapi amal dengan dosa nggak seimbang, masih banyak dosanya. Yang ketiga, agama. Tapi agama tidak menyelamatkan kita. Saya katakan agama tidak menyelamatkan kita. Memang agama itu dari bahasa, yaitu Sanskerta A itu tidak, agama itu rusak. Supaya manusia tidak bisa diatur dengan agama. Tetapi itu tidak menyelamatkan. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan untuk ketemu dengan manusia? Tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk dipulihkan dan bagaimana dosa itu bisa diselesaikan. D-O-S-A-S itu bisa diambil. Bagaimana cara mengambilnya S itu? Dengan usaha manusia tidak mungkin dan tidak mungkin. Tetapi Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Pengampun. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ya. Yang bisa menyelamatkan ialah Yesus sendiri. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan Tuhan datang ke dalam dunia. Ya. Firman telah menjadi manusia berinkarnasi. Dia datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang baik, orang yang amal yang baik, orang yang beragama, tidak. Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama, tapi membawa kabar baik, yaitu keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadanya nggak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Hanya diutus anaknya saja, Yesus, untuk berdamaikan kita dengan Allah. Coba kita baca di dalam, yaitu Roma pasal 3 ayat 24 dan 26. Surat Roma pasal 3 ayat 24
sampai 26. Demikian firman Allah, tolong ditayangkan. Roma pasal 3 ayat 24 sampai 26. Surat Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Gimana? Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini bukan mencari orang yang baik, yang benar, amalnya banyak, tidak. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Ya. Kalau dia mau percaya, ya, dosanya pasti diampuni. Dan apa? Dia mati di atas kayu salib. Itu perjuangan Tuhan Yesus untuk memerdekakan kita. Dengan pertumpahan darahnya di atas kayu salib, dia dicambuk, ya, dipukul, lambungnya ditusuk, mengeluarkan darah begitu banyak, dicambuk 39 kali cambukan. Dia diam. Dia yang enggak salah dijadikan salah karena untuk saudara dan saya. Akhirnya apa yang terjadi dengan kematian Yesus di atas kayu salib untuk memperjuangkan saudara saya supaya dosa saudara diampuni. Amin, saudara. S itu diangkat. Ya, S itu diangkat. Kalau S itu diangkat tinggal apa, saudara? Doa. Itu perlu perjuangan. Percaya dulu kepada Yesus. Dengan darahnya kita telah dimerdekakan. Terima kasih. Bahkan Tuhan Yesus itu adalah jalan perdamaian antara manusia dengan Allah melalui salib Kristus, yaitu pengorbanan. Makanya firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita bersyukur dia mau berjuang untuk dalam saya dan saudara diperdamaikan kepada Bapa, sehingga S-nya diangkat menjadi D-O-A. D duduk, O itu bisa ngomong, A itu Allah. Jadi duduk ngomong kepada Bapa. Tadinya nggak bisa, karena kasih karunia Tuhan Yesus kita bisa, kita mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang saya juga buruk, saudara, dulunya. Dulu saya masih kecil itu, ya memang saya dididik baik, karena pergaulan itu menjadi tidak baik. Ya. Apa, saudara? Waktu saya kecil itu sangat jelek sekali. Saya memang anaknya orang yang gak mampu, ya, tapi hidupnya cukup lah, kurang nggak sampai utang sini sana nggak. Biarpun rumah kita itu gubuk, ya, memang gubuk, saudara. Apa itu temboknya aja dari gede, kalau malam aja ada bulan itu nggak kelihatan. Gitu. Saya masih ingat. Tapi pada waktu itu kecil saya dididik dengan baik dengan ibu saya. Karena pergaulan yang tidak baik menjadi tidak baik. Ya, saya tidak baiknya apa? Saya tidak jujur, saudara. Dulunya saya jujur. Saya dulu tidak jujur sekali, semua tidak jujur. Misalnya waktu dulu, saudara, saya disuruh oleh tetangga, tolong berikan kayu. Dulu masa itu dengan kayu bakar. Berikan tolong 3 kilo. Saya berikan 3 kilo. Tetapi
Ada teman saya katakan, ojo tukokno 3 kilo, belikan 2,5 kilo saja, yang setengah untuk kamu dan saya. Nurut saya, ya wis, ada benernya juga ya. Di samping saya untung, di samping juga mendapatkan upah dari orang. Bukan itu saja, belikan kopi ya, apa itu 1 kilo, tapi dia katakan ojo tukokno 1 kilo, belikan aja 9 ton. Ya, enggak ketorong. Yang satu kan nanti jadi 2, dibagi 2. Senang saya. Tapi benar ya, bukan itu aja. Beli apa saja selalu saya tidak jujur. Apa yang terjadi sudah? Ketemu dengan ibu saya. Saya dipukul. Siapa yang mengajari kamu tidak jujur seperti ini? Dipukul dengan apa itu? Kayu yang panjang. Waktu saya dipukul itu, saya nggak menjauh, malah mendekat. Kalau saya jawab masih kena ujungnya sakit. Ya kapok, saya kapok. Pokok jangan berbuat seperti itu tidak baik. Tapi apa yang terjadi? Saya selalu ingat itu. Tapi puji Tuhan, setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, ada satu perubahan besar. Tuhan mengampuni dosa saya dan Tuhan tidak mengingat kesalahan saya dulu lagi. Tuhan tidak akan mengingat kesalahan saudara lagi, perbuatan yang lama dikubur sudah, mati bersama Kristus, bangkit dengan Kristus. Saya harus berubah. Ibu saya menangis. Kamu harus berubah, harus berubah. Ojo diterus-terusnya seperti ini. Itu enggak halal. Sedikit apa itu uang, tapi halal enggak apa-apa. Jangan perlakukan seperti itu. Memang yang punya tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Nanti kamu masuk neraka, wah takut sekali. Tapi puji Tuhan, ya, saya dipulihkan karena saya bertemu dengan Yesus. Amin, saudara. Saya diampuni. Saya mau berbuat tidak baik, saya takut. Biarpun sekarang pun masalah kecil apapun, saya takut. Makanya kalau ada memberikan berkat apapun, saya tanya, ini untuk saya atau untuk pekerjaan Tuhan? Kalau untuk pekerjaan Tuhan, saya kasihkan, saya masukkan kotak, atau saya kasihkan mereka. Saya harus jujur, saya takut, benar. Saya harus berubah. Apalagi usia kita sudah 73 tahun, terus memperbaiki, ya. Kapanpun Tuhan panggil saya siap. Jangan sampai kita berbuat dosa kembali. Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, setelah dosa kita ditebus, diampuni, firman Tuhan katakan, jangan engkau yaitu berbuat dosa kembali. Karena apa, saudara? Pengampunan itu hanya 1 kali. Gak ada Yesus di sana kedua kali, kan? 1 kali saja untuk selama-lamanya. Ya. Saudara. Karena di dalam kitab Ibrani Ibrani 10 ayat yang ke-26, kalau kita sudah diampuni dosa kita hidup di dalam kebenaran akan firman Allah. Ini kita mengucap syukur. Jangan berbuat dosa, jangan mengulangi perbuatan yang dulu lagi. Karena Tuhan itu memang Maha Pemurah, tapi nggak murah. Di sini katakan demikian. Pasal 10 ayat Ibrani 10 ayat yang ke-26. Ibrani 10 ayat yang ke-26. Demikian firman Allah. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa dan sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini mengingatkan untuk saudara dan saya, ya. Kalau kita sudah diampuni dosa kita, saya sudah diambil, tinggal diubah. Jangan kita berbuat dosa lagi. Karena Tuhan itu memang memurah, tapi tidak murah. Tuhan tidak akan disalibkan yang kedua kali. Tidak. Nah, sekarang hasilnya kalau kita sudah dimerdekakan,
S itu sudah diambil, yaitu tinggal DOA, yaitu duduk ngomong dengan Allah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes, jika kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku pribadi Allah tinggal di dalam hatimu, minta apa saja yang kau kehendaki, kau akan menerimanya. Amin, saudaraku. Ya. Ini saudaraku, karena di dalam Galatia 13 tadi dikatakan, Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian firman Allah. Galatia 5 ayat 13 tadi dikatakan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat di dalam dosa. Ini larangan, ya. Wis merdeka, wis kesempatan berbuat dosa. Nah, firman Tuhan saya katakan, kalau orang sudah ditebus dosanya, ngerti kebenaran akan firman Allah, sekali-kali jangan berbuat dosa. Tidak ada pengampunan yang kedua kali, tidak ada penyaliban yang kedua kali. Tetapi apa yang di sini dikatakan, yang terakhir tadi dikatakan, yaitu melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat yaitu dicakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hasil dari kita sudah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, dan Tuhan tidak mengingat kesalahan lagi yang lalu. Dan isilah kemerdekaan itu dengan melayani. Ya. Yang pertama kita dipanggil percaya, yang kedua dipanggil untuk melayani. Ya. Melayani apa itu? Satu dengan yang lain dengan kasih. Jadi saudara dipanggil untuk melayani. Melayani dipanggil itu ada yang mau, ada yang tidak. Tapi berbahagia orang yang mau melayani. Jerih lelamu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, jangan dengan terpaksa. Layanan di belakang mimbar berdoa, aser, apa itu, nulis absen, menjalankan LCD, pemain musik, yaitu apa itu, leader singer yang menekan firman Allah, tim besuk apapun, semua upahnya sama. Amin, saudara. Marilah kita melayani dengan kasih, jangan dengan terpaksa, jangan ada pamrih dan sebagainya. Ya. Saya melayani itu nggak senang kalau dilihat orang, lebih baik dilihat Tuhan aja. Ya. Apa yang kita berbuat, ya wis kita jalani dengan baik. Ya. Karena Tuhan akan perhitungkan jerih lelamu. Ya. Tuhan akan memberkati apa yang menjadi kebutuhan keperluanmu. Waktu kita butuh, Tuhan akan berikan. Seringkali yang kita layani saudara-saudara kita seiman, ya, bahkan saudara yang lain, seringkali bertanya dengan saya, Pak, Bapak punya nomor rekening? Nah, punya saya nomor rekening. Kalau rekening air ada, ya, rekening listrik air. Apa itu? Listrik ada. Enggak, rekening di bank. Rekening di bank. Untuk makan tiap hari cukup aja sudah bersyukur saya. Tidak pernah saya hubungkan dengan Pak, nggak pernah. Oh begitulah, ya wis. Kalau ada berkat apapun dikasihkan langsung dengan saya. Kalau dikasih mesti tak tanya, untuk siapa ini? Pekerjaan Tuhan untuk saya? Untuk pekerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, tak kasih untuk pekerjaan Tuhan. Kalau untuk saya tak akan tahu nih. Amin, saudara. Itu memang apa itu? Upahnya dari Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah layani Tuhan dengan kasih sebagai tubuh Kristus. Ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. DOA, duduk ngomong kepada Allah, berdoa sapaan. Saya memang tetap berdoa mendoakan ibu bapak. Saya ingin ibu bapak diangkat derajatnya. Amin. Amin, saudara. Tidak mau diangkat derajatnya, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala.
Ini janji Tuhan. Tapi taati akan firman Tuhan. Lakukan firman itu dengan baik, supaya kehidupan saudara diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani dengan kasih, ya, satu dengan yang lain, ya, bukan dengan terpaksa. Kami percaya pelayanan saudara pada pagi hari ini diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan saudara berkati, anak-anak saudara akan diberkati, menantu saudara diberkati, cucu saudara juga diberkati. Itu hasilnya saudara melayani Tuhan dan berdoa. Makanya berdoa itu terus, nggak usah ada putus-putusnya. Berdoa didoakan terus. Saya sangat bersyukur sekali. Ya, puji Tuhan, renungan yang singkat ini adalah menjadi berkat untuk saudara saya, menjadi evaluasi untuk saudara saya, supaya saudara jangan mengulangi perbuatan dosa. Sudah dibuang jauh-jauh di atas kayu salib dengan doa. Tingkatkan jam-jam doa saudara. Ya, sekarang ruang doa sudah terbuka di Gereja Sawahan. Gak usah jauh-jauh ke Prigen, masuk aja di ruang doa, seharian nggak apa-apa di sana. Asal saudara berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Ya. Saya merasakan itu saudara. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Ceritalah kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Sudah layani dengan baik. Ya. Pengalaman saya dengan Tuhan telah memberkati saya. Saya punya motor yang jelek, itu juga berkat daripada Tuhan. Saya punya SIM-C, itu juga berkat daripada Tuhan. Diberikan oleh anggota jemaat juga. Ditawarkan, kamu mau SIM A, mau SIM dua-dua, enggak, C saja. Ya wis. Saya dapat berkat motor itu juga dari Tuhan. Baru juga, jelek ya. Yang saya pelayanan di salah satu perusahaan. Waktu itu di Bank Bina, lupa saya bilang kayu atau apa. Saya naik motor, datang terlambat. Dilihat, waktu habis apa itu ibadah, saya ditanya dengan jujur, Bapak punya SIM apa? SIM C. SIM A punya? Tidak punya. Kendaraan apa? Ya itu kendaraan ada yang saya ada. Jujur aja Pak, tidak punya SIM A. Ya wis. Kalau Bapak tidak punya SIM A, SIM C, ya wis, kasih berkat. Motor baru, amin saudara. Pada waktu itu motornya Supra, saudara, baru, Grace, nama saya, alamat juga saya. Yang kedua motor yang saya pakai itu juga berkat Tuhan. Cuma dia katakan bayar per puluhan ya. Waduh, puji Tuhan. Vario harganya pada waktu 21 juta. Motor per puluhan, tak kasih per bulan. Saya dapat motor baru, ya. Karena apa? Saya bersyukur, saya melayani dengan sungguh-sungguh, bukan dinilai oleh manusia, tapi dinilai Tuhan. Seumpama saya waktu ditanya, kamu punya SIM A? Mungkin saya dikasih mobil, tapi karena saya jujur nggak punya SIM A, hanya SIM C, gitu. Tadi karena Bapak jujur ya, saya kayak motor aja Pak. Ini rezekimu. Saya bersyukur. Inilah hasilnya. Melayani dengan kasih satu dengan yang lain. Amin. Jadi kalau melayani nggak usah pilih-pilih. Ya, semua, apapun, kapanpun, ya minta pertolongan pelayanan berangkat dilayani. Selagi kita masih kuat. Ya, tadi kalau sudah kita tidak bisa berdaya lagi, ya wis. Ya, selagi masih kuat, monggo. Ya. Puji Tuhan. Inilah renungan yang singkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani
Yesus telah mengasihi saudara dan saya lebih dahulu. Dia rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara. Dan saudara dibebaskan dari dosa, saudara dimerdekakan bersama dengan Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi yang indah. Ya, isilah kemerdekaan itu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Jerih lelah kita pasti diperhitungkan Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berbicara, Roh Kudus akan langsung menurut saya. Mematerakan firman ini dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan, hendaklah kita lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puja dan puji syukur hormat. Kemuliaan kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang Kerajaan surga. Kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.